Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita satu-satunya tempat kita beribadah, tempat kita menyembah, tempat kita memohon ampun, tempat kita meminta tolong, tempat kita berharap ketika kita nanti kembali kepadanya, kita kembali dalam keadaan yang terbaik. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kita mencoba setiap saat di dunia ini untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah ketika kita kembali ke hadapan Allah, kita membawa serta keimanan yang sudah dititipkan di dalam dada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah menyatukan kita semuanya pada hari ini, kita bisa saling memandang, kita bisa saling mendoakan dalam satu majelis yang sama. Mudah-mudahan seperti inilah kelak nanti kita akan dikumpulkan Allah nanti di surganya Allah. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk teladani setiap gerak-geriknya, setiap perkataan-perkataannya, setiap perbuatan-perbuatannya. Meskipun pastilah kita sebagai manusia jauh daripada sempurna dalam meneladani beliau, namun itu tidak menyurutkan niat dan langkah kita untuk senantiasa bisa memaksimalkan diri agar kita minimal bisa menjadi salah satu daripada orang-orang yang mencoba mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kirimkan salat dan salam senantiasa kepada beliau. Kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita bersalam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Perbanyak mengucapkan salawat dan salam. Mudah-mudahan kalau nanti berkesempatan Allah memudahkan kita untuk langsung memberikan salam ke rumahnya beliau di Madinah, mudah-mudahan, amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita masih dalam bahasan kita to be a better family, menjadi keluarga yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah dan tidak bosan, karena kajian kita ini bakal lama, karena memang membenahi orang itu tidak mudah. Makanya yang saya buka pada saat pertama-tama, kalau masih ingat kita review sedikit, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk perubahan, bahwasanya Islam itu diturunkan untuk perubahan. Maka ciri-ciri orang-orang yang serius dalam keislamannya, atau dia sudah berhasil berinteraksi dengan Al-Quran, dia pasti akan berubah. Itu sudah merupakan sebuah kepastian. Misal, ada seseorang yang belum muslim, lalu kemudian dia masuk Islam. Dari mana kita lihat dia serius dalam keislamannya? Dia pasti berubah. Awalnya dia nggak sholat, jadi sholat. Awalnya bangunnya jam 7 pagi, bangunnya jadi subuh, kan gitu kan ya. Itu kan perubahan. Sama kayak ada orang ketika dia belajar Al-Quran, ketika dia belajar Islam, maka harus ada yang namanya perubahan. Perubahan ini adalah sesuatu yang sering kali diomongkan, tapi orang gak banyak yang bisa berubah. Kenapa? Karena perubahannya tidak dipandu oleh Al-Quran. Maka kalau kita belajar Al-Quran lagi, panduan Al-Quran dalam perubahan ada berapa langkah? Ada berapa langkah? 4 langkah. Ini cuma review. Kalau masih ingat ada 4 langkah perubahan di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, yaitu adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitabah wal hikmah. Dalam bahasa Indonesia kata Allah, perubahan itu akan terjadi bila orang-orang satu menyadari ayat-ayat Allah, lalu mensucikan dirinya, lalu coba belajar ilmu, dan yang keempat belajar hikmah. Kan gitu kan ya. Kalau lebih sederhana lagi, kita sudah bahas empatnya ini bisa dijadikan sebagai
sebagai dua, kan gitu kan ya. Dua jenis, yaitu adalah perubahan fisik dan perubahan non fisik. Maka di pertemuan kedua kita bahas tentang perubahan fisik dan perubahan non fisik. Nah, itu belum naik di YouTube. Nanti insya Allah hari ini atau besok saya naikin ya. Jadi ada perubahan fisik, ada perubahan non fisik. Ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat di antara perubahan non fisik sama fisik lebih penting yang mana? Yang non fisik. Itu yang kita bahas kemarin. Maka di antara 4 ini gampangnya ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah, pada hari ini sebagai bagian daripada membahas to be a better family, menjadi keluarga yang lebih baik, kita akan bahas bagian daripada perubahan non fisik. Namanya perubahan referensi atau perubahan cerita, kisah atau perubahan isi kepala, gampangnya begitu. Jadi perubahan referensi. Dan memang ini bakal lama. Kenapa? Ustadz, kapan kita bahas tentang keluarganya? Percuma saya bahas tentang keluarga kalau kita belum bahas tentang 1 dan 2. 1, perubahan kognitif yang sudah saya bahas ya kemarin. 2, perubahan emosional, afektif, emosional. Nah, 2 ini kalau belum dibahas, percuma kita bahas tentang keluarga. Makanya kan kita balik lagi ke pembahasan kemarin, ini cuma review saja. Orang pengen berubah, tapi nggak banyak orang bisa berubah. Kenapa? Karena orang tiba-tiba mau berubah langsung bahas tentang caranya. Itu nggak bisa. Yang penting sebelum kita bahas caranya adalah bahas kenapa kita harus berubah. Nah, itu urusan 1 dan 2, yaitu adalah fisik atau non fisik. Non fisik, bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Jadi bersabar, karena kunci perubahan adalah sabar. Kalau seandainya kita lihat para sahabat, Bapak Ibu sekalian, itu yang ngajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu guru terbaik. Saya dibandingkan dengan Rasulullah entah apanya, nggak tahu. Bahkan sedikit pun nggak akan bisa menyamai. Ini yang ngajarin para sahabat langsung Rasulullah. Pertanyaannya, berapa lama Rasulullah ngajarin para sahabat sampai Rasulullah mau terang-terangan dakwah? Itu setingkat Rasulullah saja 3 tahun didik para sahabat. Berapa tahun? 3 tahun. Yang ngajar siapa? Yang diajarin siapa? Yang ngajar yang paling bagus. Yang diajarin murid-murid hebat semua. Itu aja perlu berapa lama? 3 tahun. Nah, kita di Masjid Al-Mutakin yang ngajarin siapa? Felix Xiao. Belum ada apa-apanya dengan Rasulullah. Yang diajarin siapa? Ibu-ibu, mak-mak. Yang jelas gak selevel dengan para sahabat. Jadi sabar. Jadi sabar dalam belajar. Kita berharap kalau kita sabar belajar, mudah-mudahan Allah menurunkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan nantinya kita bisa gunakan untuk membentuk keluarga yang lebih baik. Jadi kita bahas apa? Referensi atau isi kepala. Contoh, ini gelas isinya air. Mudah. Karena kenapa? Langsung kelihatan. Karena kaca dalamnya bisa kelihatan. Tapi kadang-kadang ada wadah yang tidak kelihatan. Misal teko. Pernah lihat teko? Teko itu kita nggak kelihatan isinya apa. Kita tahu isinya apa, kapan kita tahu? Ketika dituang. Kalau keluarnya kopi, maka isinya kopi. Kalau keluarnya teh, maka isinya teh. Kalau keluarnya air putih, maka isinya air putih. Manusia kurang lebih sama. Manusia cuma bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Maka kalau isi kepalanya banyak, keluarnya juga banyak. Isi kepalanya bagus, keluarnya juga bagus. Isi kepalanya jernih, keluarnya juga jernih. Tapi kalau yang keluarnya caci maki, berarti isi kepalanya
caci maki. Kalau ada orang kaget subhanallah, ada orang kaget astaghfirullahalazim, ada orang kaget masya Allah, semua kalimat-kalimat thayyibah, berarti isi kepalanya Allah, isi kepalanya agama, isi kepalanya adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau kaget ngucapinya binatang misalnya, berarti jangan-jangan isi kepalanya juga bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka dari sini aja kita bisa ambil satu kesimpulan, Anda nggak perlu repot dengan omongan orang lain. Anda nggak perlu repot dengan mulut orang lain. Kalau mulut orang lain caci maki Anda, ngomongin Anda buruk, maka omongannya itu bukan tentang nilai Anda, tapi nilai dia. Bisa dipahami ya? Contoh, ada orang caci maki, nama binatang keluar semua, kuda, jerapah gitu misalnya. Dasar semangka tanpa biji misalnya kayak gitu-gitu. Dia misalnya semua dicaci makinya keluar kayak gitu misalnya. Berarti itu bukan menunjukkan orang yang dikata-katain, tapi menunjukkan orang yang ngomong. Bisa dipahami sampai di sini? Ini penting banget untuk kita ketahui dan kita ngerti, karena ini basic pendidikan. Basic pendidikan adalah seberapa mampu seorang guru naruh di dalam kepala murid-muridnya hal-hal yang baik, supaya besok ketika gurunya nggak ada, murid-muridnya keluarnya perkara-perkara yang baik. Contoh, coba kita lihat berita terbaru pada tahun 2023, ratusan siswi di Ponorogo hamil di luar nikah. Bayangin, itu Indonesia atau luar negeri? Indonesia atau luar negeri? Indonesia, yang katanya negeri yang religius, yang katanya negeri yang islami. Ponorogo setahu saya termasuk kota santri, karena banyak sekali pesantren-pesantren di sana. Pertanyaannya, kenapa siswi-siswinya bisa hamil di luar nikah? Berarti itu yang di luar, fisik. Sedangkan kita sudah belajar, lebih penting fisik atau non fisik? Maka tiap kali kita melihat sesuatu yang salah di luar, kita bukan memperbaiki yang kelihatan, tapi yang kita perbaiki adalah yang nggak kelihatan. Berarti apa yang terjadi pada siswi-siswi itu sehingga mereka mau hamil di luar nikah? Kan gitu kan ya pertanyaannya. Pasti ada referensi isi kepala yang salah. Bisa dipahami? Sebelum kita masuk kepada, kita lanjut lagi pada siswi yang hamil di luar nikah, saya pengen kasih contoh lagi. Pernah lihat anak-anak ngerokok? Pernah lihat anak-anak ngerokok? Biasanya kapan mulai anak-anak itu ngerokok? SMP mulai ngerokok, betul kan ya? Nah, kalau kita ngomong doang ketika dia lagi ngerokok, kita omelin, kita marahin, kira-kira dia berubah atau tidak? Karena isi kepalanya belum berubah. Andaikan kita larang dia, maka dia berhenti ngerokok di depan kita. Tapi begitu nggak ada kita, dia ngerokok lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang berubah di isi kepalanya, sehingga awalnya dia nggak ngerokok menjadi dia ngerokok. Paham sampai di sini? Contoh, biasa kapan anak-anak mulai ngerokok? SMP. Dulu SD mereka belum mulai ngerokok. Kenapa? Karena tontonannya masih ibu batasin. Karena temen-temennya masih temen-temen yang itu-itu saja. Maka kalau anak-anak SD, orang tuanya pasti masih menjaga yang masuk ke dalam kepala dia adalah yang baik-baik. Begitu SMP, dia punya teman-teman yang sudah lumayan gede, remaja, dia nonton film-film yang dia nggak tonton pas dia masih SD, yang dia lihat berubah. Apa yang dia lihat? Dia nonton film koboi. Setelah koboi itu naik kuda, nembakin orang, menang melawan penjahat, koboinya ambil rokok lalu diisap, masuk ke dalam kepala dia. Keren ya ngerokok itu ya. Paham maksud saya kira-kira? Referensi masuk satu. Apakah dia langsung ngerokok? Enggak.
Temen-temennya kemudian ada yang ngerokok, orang-orang keren, orang-orang preman, orang-orang yang ceweknya banyak, dia ngerokok. Lihat lagi, oh jadi kalau cowok ngerokok tuh jantan ya, keren ya, paham? Dua, masuk dalam kepalanya. Lalu kemudian dia diajak temennya ngerokok, yuk bro kita ngudut dulu. Dia bilang, wah enggak ah, nanti saya enggak sehat. Wah banci lo. 3, paham maksud saya? Terus menerus ini informasi masuk ke dalam kepala dia. Menurut penelitian, 19 kali informasi itu masuk dalam kepala, maka kita akan kepikiran. Berapa kali? 19 kali informasi itu masuk ke dalam kepala, maka kita akan kepikiran untuk cenderung melakukan hal seperti itu. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itu berlaku yang baik, itu berlaku yang jelek. Kalau ada orang, dia nggak pernah baca Quran, sama misalnya, dia pergi pengajian, dia ngelihat ada temennya baca Quran, semuanya baca Quran, dia merasa, wih baca Quran kayaknya bagus juga ya. Lalu kemudian dia pergi kemana lagi, ngelihat kajian, Quran adalah penyelamat, bla 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 bla. 1, 2 kali, 3 kali, 4, 19 kali dia mulai tertarik untuk ngambil buku Quran. Lalu kemudian dia tertarik untuk mulai baca. Tutup kerudung juga sama, tutup aurat juga sama. Kira-kira 10 tahun yang lalu, apakah begini ibu-ibu nutup aurat? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada referensi. Karena enggak ada yang namanya isi kepala tadi, nggak ada yang namanya kita lihat, paham ya? Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu, ibu-ibu ngelihat ada yang kerudungan panjang misalnya kayak gini, apa kata ibu-ibu? Ah, itu pasti ustazah, itu pasti orang pesantrenan, betul begitu? Maka ketika referensinya berubah, oh ternyata bukan pesantrenan aja yang pakai kerudung, ternyata ibu-ibu itu semuanya wajib pakai kerudung dan jilbab, maka kita mulai tertarik untuk pakai kerudung dan pakai jilbab. Sampai sekarang anak-anak itu menganggap pesantren itu tempat orang-orang yang gagal masuk sekolah, betul begitu? Makanya kita ubah sedikit demi sedikit. Masya Allah, akhir-akhir ini udah mulai berubah. Orang-orang lulus dari SD pengen masuk pesantren. Teman-teman saya itu ada yang anak-anaknya lulus SMP gak diterima di pesantren, nangis gak mau sekolah. Kenapa? Karena teman-temannya semuanya masuk pesantren. Zaman dulu ibu-ibu kalau nakutin anak-anaknya, awas lu gak sekolah, awas lu nilai jelek nanti kamu masukin pesantren gitu kan ya. Bandel, awas lu masukin pesantren. Ini masuk terus nih informasinya. Maka di anak-anak itu pesantren itu tempat anak-anak nakal. Kalau saya masuk pesantren berarti saya gagal. Kalau saya berhasil masuknya sekolah negeri. Kalau saya berhasil perginya ke luar negeri. Paham sampai di sini ibu-ibu sekalian? Apapun yang masuk itu akan menentukan perbuatan kita. Berdasarkan teori berapa kali? 19 kali. Makanya yang jualan-jualan, Masya Allah tadi ada banyak sponsor kita lihat gitu kan ya. Yang jualan-jualan itu harus sering iklan. Makanya banyak orang jualan itu iklan. Kenapa? 19 kali dia iklan baru orang mikirin produknya. Sama kayak Islam, yang baik mau yang jahat, yang penting sering. Kalau sering itu orang kepikiran. Paham sampai di sini ibu-ibu sekalian? Oke, balik lagi ke Ponorogo, orang-orang yang tadi hamil di luar nikah. Menurut ibu-ibu, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira menurut ibu-ibu? Apa? Pergaulan, referensi. Sekarang saya mau nanya, apa yang ada di zaman sekarang yang gak ada di zaman dulu? HP, smartphone. Mohon maaf, saya laki-laki, saya pernah bandel. Dulu ketika belum masuk Islam, laki-laki namanya pasti terpapar dengan yang namanya pornografi. Kita nggak usah ngomong perempuan ya, laki-laki. Pertanyaan, bapak-bapak yang sudah berumur nih, zaman dulu kalau mau nyari pornografi di mana Pak? Belum ada handphone Pak. Di mana Pak nyari pornografi? Majalah stensilan. Gitu kan ya? Ada cerita-cerita dewasa yang bentuknya novel.
Majalah-majalah yang tipis, buku-buku tipis kayak begini, isinya cerita-cerita yang nggak benar. Paham ibu-ibu sekalian? Apakah ada gambar porno? Ada. Majalah porno nyarinya susah, belinya diem-diem, nyari ke tempat jualan koran. Pak, ada gitu. Itu cara orang nyari pornografi zaman dulu. Mudah atau susah? Susah setengah mati Bapak Ibu sekalian. Lihat live juga cewek-cewek pada tertutup, nggak ada pakai baju yang seksi-seksi dan segala macam. Tapi zaman sekarang semua informasi itu kayak banjir di sosial media, kayak banjir di HP. Nggak usah nyari aja, itu udah ditawarin. Paham Bapak Ibu sekalian? Saya pernah ngetes Bapak Ibu sekalian, ketika kita scrolling misalnya ya, di Instagram saja, itu pasti kita ditawarin konten-konten mohon maaf yang berbau pornografi. Yang sekarang dianggap biasa, lewat di dalam timeline kita. Ini adalah sesuatu yang anak-anak kita hadapi. Yang kita dulu nggak pernah lihat, yang kita dulu susahnya setengah mati untuk cari konten-konten kayak begitu, sekarang konten-kontennya banjir. Dan gak hanya itu Bapak Ibu sekalian, tapi konten-kontennya bukan hanya porno, tapi porno yang menyimpang pada zaman sekarang. Saya ngetes tuh, ketika kita scrolling, walaupun algoritma kita nggak ada yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba muncul iklan untuk nonton kartun, tapi kartunnya bukan cowok sama cewek pornografinya, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Kita dipaksa untuk ngelihat referensi-referensi kayak gitu. Kita lihat film-film Hollywood zaman sekarang, 85% sudah saya sampaikan itu isinya LGBT. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang itu punya anak laki-laki lebih mengkhawatirkan daripada punya anak perempuan. Kalau orang zaman dulu punya anak perempuan, takut anak-anak perempuannya ngapa-ngapain. Bisa dipahami? Sekarang punya anak laki-laki, paham ya maksudnya ya? Jawa Barat aja katanya kemarin berapa? 300.000 LGBT. Coba lihat, dan parahnya apa? Sekarang orang-orang ini sudah mulai berani untuk muncul keluar. Sudah kampanye. Kemarin lebih parah lagi. Ada orang pakai handphone, dia homo, gay. Lalu kemudian dia dia story, lalu kemudian bilang gini, gimana gue bisa konsentrasi Jumatan kalau sebelah gue tipe gue kayak gini. Paham gak maksudnya? Jadi saya jadi deg-degan juga mau sholat Jumat gitu. Sebagai orang ganteng gitu ya. Nggak, jadi gini maksudnya, referensi-referensi itu masuk ke dalam kepala anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa nggak ada masalah kayak gitu. Zaman dulu ada orang ada laki-laki berlaku kayak cewek merasa malu. Jadi dia berusaha untuk mengubah dirinya supaya dia jadi jantan kayak cowok. Zaman sekarang nggak ada masalah. Kamu memang dilahirkan seperti itu. Ayo kamu harus berani untuk mengatakan siapa kamu sebenarnya. Kemarin di Makassar. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki ditanya, kamu namanya siapa? Namanya Fulan misalnya. Lalu kamu apa cita-citanya? Saya Fulan dan saya bukan laki-laki, saya juga bukan perempuan, saya gender netral. Coba bayangin, itu muncul dan mereka berani. Kenapa berani? Referensi. Yang mau saya kasih tahu adalah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda cukup memberikan referensi, mau itu referensi-referensi baik, mau itu referensi-referensi jahat, orang bakal berubah. Bisa difahami sampai di sini? Ingat terakhir kali yang pertemuan kemarin apa yang saya sampaikan? There is no such things as ujuk-ujuk. Jelas? Dalam bahasa Sunda tidak ada sesuatu yang namanya tiba-tiba. Semuanya pasti ada proses. Pertanyaan kita adalah, kita itu sekarang lagi bikin anak-anak kita jadi hancur atau kita lagi bikin anak-anak kita jadi baik. Kadang-kadang ada orang tua yang gak ngerti bahwa mereka tuh lagi ngancurin anak-anaknya.
Ada yang datang ke saya, Ustadz, gimana Ustadz? Anak saya kok tiba-tiba dia mau murtad. Tiba-tiba dia pengen masuk agama sebelah Ustadz. Kok tiba-tiba anak ini jadi gini ya? Dia nggak mau sholat. Padahal dia dulu anak yang baik. Padahal dia dulu anak yang nurut. Tiba-tiba sekarang dia mau masuk agama yang lain Ustadz. Lalu kemudian saya nanya, sekolahnya di mana Bu? Sekolahnya di situ. Sekolah Internasional Salib. Paham kira-kira saya? Kira-kira yang salah siapa kira-kira? Orang tuanya menempatkan anaknya di sekolah yang setiap hari referensi itu masuk. Jadi kalau dia kepikir, ya jangan salahin anaknya juga. Kadang-kadang kita yang menempatkan anak-anak kita di referensi yang salah. Kalau referensi baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Referensi buruk akan menjadikan hal-hal yang buruk. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tahu Ibnu Abbas? Tahu Ibnu Abbas? Mufasir Al-Quran. Dia pintar sekali tafsir Al-Quran. Pertanyaannya, kok dia bisa pintar? Kok dia bisa pintar? Jawabannya sederhana. Umur 8 tahun, kata bunda tadi, dititipin sama Rasulullah. Serumah sama Rasulullah, ngeliatin Rasul cara belajarnya gimana, cara ibadahnya gimana. Ada yang nggak ngerti nanya langsung sama Rasulullah. Rasulullah jelasin dia dengerin. Kalau nggak pinter keterlaluan. Paham ibu-ibu sekalian? Karena referensinya yang masuk dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal pinter siapa? Bunda Aisyah. Kenapa Bunda Aisyah bisa pintar? Bukan hanya paling dekat. Itu Rasul kalau lagi jelasin tentang Islam, Rasul biasanya senderan di pintu rumah beliau. Dan rumah beliau kan langsung nempel sama masjid. Ya kan ya? Nah, Rasul senderan di pintu, di belakang pintunya senderan Aisyah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya saya duduk di sini, belakangnya ini ada istrinya. Gitu ya, ada Rasul misalnya duduk di sini, belakangnya ada istrinya. Beliau saling sender-senderan, lalu beliau mendengarkan setiap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak pintar keterlaluan, paham ibu sekalian? Maka ini adalah pengaruh daripada referensi. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu referensi ini penting, maka kita coba cek di rumah kita saja. Kalau kita punya anak-anak, buku apa yang kita pajang di rumah? Atau malah nggak ada buku sama sekali? Dan ini penting sekali. Kalau anak-anak walaupun dia belum bisa baca, dia ngelihat di rumah ada perpustakaan pribadi, maka di kepalanya, oh kalau orang pintar itu harus baca buku ya. Itu yang ada di dalam kepalanya. Tapi kalau tiap hari dia lihat orang tuanya nonton TV, maka besok ibu-ibu jangan marah kalau dia suka nonton TV, karena sudah dididik dari kecil. Orang tua nonton TV, oh berarti keren tuh kalau nonton TV. Maka kita harus mengubah keren dan gak keren, buruk dan baik dari segi referensi. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, saya punya anak dari 6 bulan saya sudah kerudungin. Dan dari awal kita kasih tahu, Dek, ini adalah pakaianmu. Muslimah itu bajunya kayak begini. Jadi kalau kamu keluar gak pakai begini, berarti kamu kayak telanjang sebenarnya. Maka ini kita kasih referensi terus. Walaupun mungkin dia belum bisa berpikir sempurna, tapi kita kasih referensi. Insya Allah kalau dia sudah gede, lebih mudah disuruh kerudungan daripada yang belum dikasih referensi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, contoh lagi misalnya Bapak Ibu sekalian. Pernah makan makanan basi? Pernah makan makanan basi? Enak atau enggak? Kalau ada makanan basi, busuk, berlendir, kita kasih makan anak kita atau tidak? Referensi yang busuk, referensi yang buruk, referensi yang jelek, catat baik-baik, lebih berbahaya daripada makanan basi. Lebih berbahaya daripada makanan busuk dan berlendir serta berulat. Bisa dipahami Bapak sekalian?
Kalau Anda ngasih makan anak Anda makanan basi, dia paling sakit perut. Kalau sakit perut pergi ke dokter, beres. Tapi kalau dia dikasih referensi buruk tanpa kita sadar, maka pasti nanti ke depan kita nanti akan sengsara. Maka benar-benar lihat, kalau ada anak kita berubah, mesti ada referensi yang masuk dalam kepala dia. Mau berubah baik atau berubah buruk, pasti ada referensi yang masuk kepala dia. Contoh, tiba-tiba suatu waktu saya ngeliat anak saya ngeludah orang. Paham maksudnya? Ketika dia lagi marah, dia ngeludah orang. Kaget saya. Pernah saya ngajarin dia ngeludah orang? Enggak. Berarti pertama kali yang saya tanya apa? Dari mana dia dapat referensi? Dari mana yang saya tanya? Saya tanya sekolahnya. Ada enggak di sekolahnya anak-anak yang kalau dia marah ngeludah orang? Ternyata gurunya bilang nggak ada kasus seperti itu. Yang kedua apa kira-kira? Teman-teman mainnya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Pasti ada yang masuk sehingga menghasilkan tindakan seperti itu. Paham? Lalu ketika saya ngeliat kayak gitu, saya tabok mulutnya. Apakah saya tabok mulutnya? Enggak. Apakah saya pukul? Tidak. Apa yang salah di situ? Isi kepalanya. Maka saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Iya, karena saya lihat teman saya melakukan kayak gitu. Kira-kira bagus atau enggak? Enggak tahu. Kalau misalnya ada orang melakukan itu sama kamu, kamu suka atau enggak? Enggak mau. Kalau gitu jangan melakukan sama orang. Bisa dipahami ya? Yang kita ubah adalah isi kepalanya. Kalau isi kepalanya, mindsetnya diubah, maka semua yang di luar berubah. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Kita semua tergantung referensi kita. Kalau referensi kita benar, maka yang keluarnya pasti benar. Kalau referensinya salah, maka yang keluar pasti. Itulah kenapa di Al-Quran isinya sepertiga daripada Al-Quran isinya adalah kisah-kisah. Karena manusia belajar referensi paling bagus dari apa? Kisah-kisah. Ada satu peribahasa bunyinya begini. Kasih tahu saya fakta, saya akan belajar. Kasih tahu saya kebenaran, saya akan mengerti. Kasih tahu saya cerita, maka saya akan ingat itu sampai saya mati. Paham maksudnya? Berarti cara belajar referensi paling bagus adalah apa? Cerita. Berarti ibu-ibu itu harus pinter cerita. Dari tadi saya cerita kepada ibu-ibu. Makanya kalau saya cerita, ibu-ibu pasti ingat. Karena cerita itu penting banget. Dan ibu-ibu dari sononya sudah pintar cerita. Bisa dipahami Bapak sekalian. Karena cerita ini ingat banget. Masalahnya adalah orang Indonesia ceritanya baik atau buruk. Kenapa Indonesia hancur? Karena referensinya salah. Ceritanya salah. Apa cerita di Indonesia? Oke, saya tanya Bapak Ibu sekalian, binatang apa yang paling pintar? Kancil. Binatang apa yang paling pintar? Kenapa kancil pintar? Karena bisa mencuri timun. Paham ya? Itu yang Anda ingat dari kecil itu. Binatang paling pintar adalah kancil. Karena bisa mencuri timun. Suatu waktu anak saya paling gede namanya Alila, umur 8 tahun, pulang bawa buku. Saya udah biasain dia bahwasanya keren itu adalah baca buku. Saya punya banyak buku di rumah, saya bilang ini adalah warisan Abi kepada kalian kalau nanti Abi sudah nggak ada. Pokoknya saya cerita tentang buku. Akhirnya ketika pertama kali dia beli buku, saya senang banget. Abi ini Alila beli buku di sekolah. Oh ya, buku apa? Dia kasih satu buku tebelnya segini. Lalu saya tanya, berapa harganya? 8.000 Bi. Lalu kemudian saya lihat judulnya, Masya Allah, kumpulan cerita tentang kancil. Saya bukalah ceritanya. Halaman pertama, gitu kan ya, daftar isi, kancil memperdaya buaya. Kancil membohongi singa, kancil mencuri timun, semua itu membohongi, memperdaya, menipu, segala macam. Pantas negara ini jadi negara tipu-tipu. Wah, Bapak Ibu sekalian.
Karena dari kecil Anda sudah diajarin yang namanya pinter itu berarti bisa nipu. Nah, ini pelajaran macam apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Makanya di Indonesia penipu itu dapat jabatan, sedangkan petaninya hancur. Wah, Bapak sekalian, karena kancil mencuri timun. Petani itu bodoh, petani itu ditipu. Paham sampai di sini? Oke, nggak cukup cuma cerita kancil, Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup. Contoh lagi, kancil lawan kura-kura tanding lari. Yang menang siapa? Kancil lawan kura-kura tanding lari, yang menang siapa? Kura-kura. Oh, jadi ada yang lebih hebat daripada penipu. Siapa? Yang kerjanya lambat. Paham? Biar lambat asal selamat. Itu yang muncul di kepala kita itu. Ini bahaya, nanem di kepala kita. Yang paling bagus kancil, yang bagus itu lambat. Paham Bapak Ibu sekalian? Nggak cukup bahwa dia nipu dan lambat. Nggak cukup. Contoh, bapak-bapak pernah dengar ada cerita cowok ngintip cewek mandi? Pernah dengar nggak cerita cowok ngintip cewek mandi? Baik anak-anak, kita akan belajar tentang cerita rakyat, yaitu tentang cerita Joko Tarub gitu kan ya. Ceritanya Jaka Tarub sedang melihat cewek mandi gitu ya. Ceweknya cantik, ngintip loh. Paham Bapak sekalian? Ngintip cewek mandi, perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk. Ternyata ceweknya adalah bidadari. Maka Jaka Tarub maling selendang bidadari. Bidadari nggak bisa pergi ke kahyangan. Akhirnya dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya Bapak Ibu sekalian, maling kawin sama bidadari. Bagus. Sudah mulai merasa ada yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini yang diajarkan pada anak-anak kita, sesuatu yang gak benar. Itu baru di sekolah, belum dia pulang ke rumah lihat sinetron, ganteng-ganteng sering gila. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi yang hebat itu adalah ketika dia bisa naik motor, lalu ngegeng, ketemu geng lain berantem, ngerebutin cewek, kan gitu kan ya? Semuanya kayak gitu-gitu. Apalagi misalnya ketemu cewek lalu kemudian gombal, kayak gitu-gitu. Ini adalah referensi-referensi yang ditanamin pada anak-anak kita. Maka Anda heran ketika ada anak ngancem bunuh diri SD kelas 6 gara-gara nulis surat cinta pada pacarnya lalu kemudian diputusin. Paham Ibu sekalian? Kenapa kita merasa heran kalau ada orang-orang kayak gini? Tiba-tiba ada sad boy lah, tiba-tiba ada inilah, tiba-tiba ada itulah. Ini adalah referensi-referensi yang masuk dalam kepala kita. Paham Bapak Ibu sekalian? Coba lihat Ibnu Abbas, bedanya sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ceritanya kancil mencuri timun. Orang Indonesia kisahnya tentang orang ngintip cewek mandi. Orang Ibnu Abbas sini kata Rasulullah. Iya, gimana ya Rasulullah? Dengarkan baik-baik Ibnu Abbas. Jangan pernah minta pada manusia. Bergantunglah semuanya hanya kepada Allah. Kalau seluruh manusia berencana mencelakakan kamu wahai Ibnu Abbas, lantas dia semua melakukan itu, tidak bisa engkau celaka kalau Allah tidak mengizinkan. Dan kalau seluruh manusia berkumpul mau mendatangkan manfaat kepada engkau, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah mengizinkannya. Ibnu Abbas minta hanya pada Allah, jangan minta pada manusia. Bergantung hanya pada Allah, jangan bergantung pada manusia. Hasilnya model Ibnu Abbas. Paham Ibu sekalian? Khalid bin Walid diajari juga tentang tawakal kepada Allah. Tidak ada yang terjadi kalau Allah nggak pengen. Begitu kemudian dia ketemu Ratu Persia, Ratu Persia bilang, ini ada racun yang paling kuat sejagat raya. Orang makan setetes saja bakal mati. Langsung kemudian Khalid bin Walid bilang, la haula wala quwwata illa billah. Mana racunnya? Diminum. Kemudian dia bilang, ada yang mati? Nggak ada. Allah belum mengizinkan, saya nggak bakal mati. Bisa dipahami sekalian? Orang-orang yang cerita-ceritanya hebat akan jadi orang hebat. Tapi orang-orang yang ceritanya, mohon maaf, halu, yang ceritanya rendah, itu akan jadi rendah juga. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian?
Kalau andaikan kita mau bangun gedung yang tinggi, maka fondasinya harus lebih dalam. Cerita itu adalah fondasi bagi bangunan gedung kita. Kalau kita mau bentuk anak-anak kita jadi orang-orang yang baik, kisah-kisah sangat pengaruh. Oke, saya contohin lagi Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling hebat di atas muka bumi. Setuju? Setuju. Dan beliau pernah sedih atau tidak? Pernah sedih. Pertanyaannya, bagaimana Allah menghibur Rasulullah ketika Rasul lagi sedih? Cerita atau referensi. Contoh, suatu waktu ketika perang Hunain, Rasulullah bersama para sahabat Ansor lalu menang perang Hunain dan dapat pampasan perang banyak banget. Tahu pampasan perang? Gonimah. Banyak banget gonimahnya. Rasul nggak bagi gonimah ini. Kata Rasul, tahan, simpen gonimahnya. Kenapa? Rasul berharap orang-orang Taif dan orang-orang Hunain itu ketika mereka kalah perang, mereka mau taubat masuk Islam. Kalau taubat masuk Islam, harta mereka akan dikembalikan kepada mereka supaya mereka senang berada di dalam Islam. Namanya juga mu'alaf, gitu kan ya. Maka ditahan sama Rasulullah. Tiba saatnya ada orang-orang yang baru masuk Islam. Dari antara orang-orang yang kalah tadi, Rasul bagi seluruh pampasan perangnya sama mereka dan sama orang Muhajirin, orang Ansor yang ikut perang, paling banyak kontribusi, paling banyak kemudian memberikan pasukan, paling bekerja keras. Banyak bekerja keras, gak dapat apa-apa pampasan perang. Sementara mereka lihat orang-orang baru masuk Islam dikasih berapa oleh Rasulullah? Dikasih 100 unta. Satu unta harganya berapa? Kalau satu unta harganya 100 juta aja, 100 unta berapa? 10 miliar. Bayangin, ada orang-orang baru masuk Islam dikasih 10 miliar. Ada orang-orang Muhajirin dikasih 10 miliar. Lah, orang-orang Ansor yang banyak kontribusi, banyak bantu Rasulullah, gak dapat apa-apa. Apa yang terjadi pada mereka? Ada orang-orang yang lemah imannya dari orang-orang Ansor bilang begini, Rasul gak adil. Muhammad melakukan pembagian dengan pembagian yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Paham? Kemudian ada yang sampai bilang, ya Muhammad bersikaplah adil kepada manusia. Rasul dengar kata-kata itu, kira-kira gimana Rasulullah? Sedih luar biasa. Sedih campur marah, campur kemudian merasa nggak ridho. Tapi apa yang kata-kata Rasulullah? Rasul bilang begini, kamu kurang ajar kamu. Apakah Rasul bilang begitu? Lihat bagaimana Rasul merespon ini. Rasul katakan, semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Dia adalah nabi yang paling banyak disakiti oleh kaumnya, namun dia tetap bersabar. Paham Bapak Ibu sekalian? Lihat ya, kalau Rasul disakiti, dia nggak balik marah sama orang, tapi dia malah memuji Rasul yang lain untuk ngasih contoh pada sahabat-sahabatnya bahwa kalian tuh lagi nyakitin aku seperti orang Bani Israel nyakitin Nabi Musa. Seperti orang Yahudi ngata-ngatain Nabi Musa. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada orang Yahudi ketika mereka ngata-ngatain Musa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajarannya. Gak diomongin, kamu gak terima dengan pembagianku ya, mau kena azab kalian? Enggak. Rasul ketika lagi sedih, Rasul ketika lagi marah, turun cerita kepada beliau sehingga beliau meminta kaum muslimin untuk tahu cerita-cerita di zaman dulu. Karena manusia paling mudah belajar melalui cerita. Bagaimana ceritanya Nabi Musa? Rasul pernah ceritain sebelumnya pada para sahabat. Maka sahabat ketika diomongin begitu langsung berubah. Apa yang Rasul ceritain? Dulu ada seorang nabi namanya Musa. Musa itu memimpin Bani Israel. Tahu Bani Israel? Bani Israel itu adalah Yahudi, itu adalah manusia paling resek sedunia. Paham Ibu sekalian? Kira-kira 1-2 sama netizen di Indonesia. Paham ya? Suka bikin sesuatu yang aneh-aneh kan itu kan ya. Contoh misalnya, coba bayangin
pantas gak kelakuan mereka? Pantas gak kelakuan mereka? Musa itu orangnya pemalu. Walaupun Musa itu kekar, walaupun dia kuat, tapi dia orangnya pemalu. Karena Musa pemalu, kalau mandi melipir, kalau mandi menyendiri. Sementara orang-orang Yahudi pada zaman dulu kalau mandi bareng-bareng. Paham ya? Jadi kalau mandi bisa ngelihat satu sama lain. Wah ini kulitnya bagus, ini kulitnya nggak bagus. Orang-orang bilang, ini Bani Israel nih suka bikin hashtag, suka bikin ya netizen lah ya, rese. Mereka bikin desas-desus. Mereka bikin trending topik. Mereka bikin apa tadi? Hashtag. Mereka bilang apa? Musa kayaknya kudisan. Makanya dia nggak mau mandi sama kita. Tahu nggak kenapa Musa itu kayak gitu? Dia pasti punya penyakit kulit. Makanya dia nggak mau. Itu tersebar ke seluruh kota bahwasanya Nabi Musa itu kudisan. Musa itu diomongin sakit, sedih, tapi beliau nggak ngapa-ngapain. Yang membuktikan siapa? Yang membuktikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Musa lagi melipir mandi, dia taruh bajunya di batu, itu batunya jalan lari. Oh ya sekalian, itu batunya jalan lari. Musa ketika ngelihat bajunya lari, batu, baju, batu. Beliau lari dalam keadaan gak berpakaian, lalu batu tuh ngelewatin perkampungan orang Yahudi. Paham ya sekalian? Ketika Musa lewat, orang Yahudi lihat, ternyata badannya kekar, ternyata kulitnya sangat halus sekali, ternyata sempurna sekali sebagai manusia. Berarti kalau ada orang yang fitnah, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, kita cukup diam. Yang buktiin siapa? Allah. Kalau mereka masih gak berhenti, mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini paham? Maka ketika Rasulullah sedih, dia cukup tahu cerita Musa. Dia langsung ingat cerita Musa. Maka Rasul berkata, semoga Allah merahmati Musa yang saudara saya itu paling banyak disakiti oleh kaumnya, tapi dia masih bersabar pada kaumnya. Sampai di sini paham? Rasul kehilangan Khadijah, Rasul kehilangan Abu Thalib, sedih luar biasa. Saya nggak kebayang. Doa saya itu senantiasa, ya Allah masukkan bapak saya dalam Islam, ibu saya dalam Islam, orang tua saya dalam Islam. Kenapa? Semakin kita tahu tentang Islam, kita semakin sayang pada orang tua. Betul? Itu saya, apalagi Rasulullah yang dia dibesarkan oleh Abu Thalib, yang dia anggap sebagai bapaknya sendiri. Karena memang fungsi Abu Thalib sudah kayak bapaknya, karena dia anak yatim. Sampai di akhirnya hidup Abu Thalib, doa Rasulullah nggak dikabulkan oleh Allah. Abu Thalib nggak masuk Islam. Kebayang nggak hancur hati Rasulullah kayak apa? Di saat yang sama, nggak beberapa lama selang dari situ, Khadijah meninggal. Rasulullah diuji dengan bertubi-tubi. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasul kayak ditinggal sendiri. Rasul sangat down, dan Allah menurunkan pertama kalinya dan satu-satunya kisah yang berturut-turutan dari awal sampai habis, nggak dipotong-potong oleh Rasulullah, oleh Allah. Kisah apa? Surat Yusuf. Wahai Muhammad, ini kami kisahkan kepada engkau yang lagi sedih. Sebuah kisah terbaik yang kami akan beri pelajaran yang banyak di dalamnya. Kata Allah, ini kisah tentang Yusuf. Satu hari ada seorang anak bermimpi bahwa ada 12 benda-benda angkasa bersujud semuanya kepadanya. Kan itu kan ya? Lalu kemudian dia 11 barang-barang dan benda-benda luar angkasa bersujud kepadanya, dan matahari dan bulan. Maka kemudian dia ceritakan pada bapaknya. Bapaknya bilang, jangan kasih tahu pada saudara-saudaramu, nanti saudara-saudaramu pasti makar. Diceritainlah, ini Yusuf, orangnya ganteng, orangnya baik, tapi anak-anak yang lain gak suka sama dia. Maka dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri. Paham? Setelah mau diancam bunuh, dijual. Bapaknya buta gara-gara nangis terus-terusan. Anaknya entah kemana, dijual. Setelah dijual, maka dia jadi pembantu. Setelah jadi pembantu, difitnah berzina. Setelah difitnah berzina, masuk penjara. Di penjara diingat sama temennya, ingat saya ya kalau keluar ini, kemudian saya punya arti mimpi kepada engkau. Temennya pergi, lupa temennya sama dia.
begitu banyak kemudian segala sesuatu yang dialami oleh Yusuf yang kemudian dicerita pada Rasulullah, sehingga Rasulullah berkata, saya kayak punya teman. Paham ya? Ketika anak-anak kita dikisahkan tentang kisah-kisah yang baik, dia kayak punya teman. Ketika dia dalam situasi sulit, dia akan ingat kisah. Orang zaman dulu aja bisa begini, masa saya tidak? Kalau dia lihat ada sesuatu yang buruk, orang zaman dulu aja lebih buruk, masa saya tidak? Itulah kenapa di dalam Al-Quran 17 kali Anda disuruh untuk membaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatian baik-baik Bapak Ibu sekalian, kita baca suratul Fatihah minimal sekali berapa kali? 17 kali. 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isya, 2 kali subuh, 17 kali sehari. Pertanyaannya, di antara suratul Fatihah ayat mana yang paling penting? Ayo loh, ayat mana yang paling penting? Oke, pilihan berganda. A. Alhamdulillahirabbil alamin. B. Ar-Rahmanir-Rahim. C. Maliki yaumiddin. Apa lagi? D. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? E. Ihdinas siratal mustaqim. Mana? A, B, C, D, E. Yang paling penting di dalam Al-Quran, yang paling penting di dalam suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Ya Allah, kasih hidayah. Ya Allah, jangan sampai matinya nggak bisa ngucapin syahadat. Ya Allah, jangan sampai lepas iman ini daripada diri saya. Ya Allah, saya harus mengakui Engkau sebelum saya mati. Ya Allah, tunjukin saya hidayah. Ya Allah, sampai sholat berikutnya. Ya Allah, kan gitu kan ya? Ternyata bagaimana cara kita minta hidayah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, kita minta hidayah kepada Allah dengan cara kisah-kisah orang zaman dulu. Paham ya? Jadi tidak mendapatkan hidayah oleh Allah kecuali kita paham bagaimana kisah orang-orang zaman dulu, baik itu yang bagus atau itu yang jahat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukin saya jalan yang lurus. Jalan yang mana? Kata Allah, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kami, yaitu adalah yang sudah saya pernah jelasin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya para solihin. Berarti tugas ibu-ibu sekalian pulang dari sini adalah baca kisah-kisah para nabi, terutama dimulai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kelar Nabi Muhammad, kisah-kisah para nabi semuanya dipelajari dan dibaca. Setelah itu siddiqin, para sahabat, para khulafaur rasyidin dan segala macam. Syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, dan solihin, dan orang-orang baik, para ulama dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Sepil dong Ustadz, kira-kira buku apa yang bagus Ustadz? Oke, kalau mau baca Sirah Nabawiyah yang paling mudah cuma 1 jilid. Itu tulisannya Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Ulang, siap. Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Itu 1 jilid doang. Sofiyur Rahman Mubarakfuri sudah ditranslate. Beli 1 di rumah, taruh di rumah. Mau dibaca mau nggak dibaca, beli dulu. Kenapa? Karena kalau sudah di rumah, nanti kalau lagi sempat bisa baca. Tapi kalau belum beli gimana bisa baca? Ustadz, ada PDF-nya enggak? Jangan PDF, beli. Jelas ya? Karena kalau PDF saya sudah tahu Anda itu pasti males. Jelas ya? Pasti enggak dibuka. Kenapa? Saya juga gitu. Gitu kan ya? Jadi beli buku fisiknya. Enggak mahal kok, paling cuma 200 ribuan gitu ya. Nah, itu adalah tentang Sirah Nabawiyah.
Kalau misalnya mau kisah para nabi yang ringan, bisa kisah para nabi tulisan Ibnu Katsir. Coba cari tulisan Ibnu Katsir, kisah para nabi, Qasasul Anbiya. Nah, itu bisa baca dikit-dikit. Atau kalau ibu-ibu misalnya, Ustadz saya itu malas baca Ustadz, entah kenapa ada jin dalam mata saya kayaknya Ustadz. Saya tuh kalau buka buku itu Ustadz 2 halaman langsung ngantuk saya Ustadz. Ya udah, buka juga YouTube juga boleh. Nanti belajar sirah di YouTube bisa, belajar tentang kisah para nabi di YouTube bisa. Insya Allah nanti Ramadan kita juga akan adakan kajian khusus tentang sirah nabawiyah mudah-mudahan. Nah, jadi ini harus dipahami tentang sejarah orang-orang sebelum kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ingat baik-baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anak menjadi kacau ketika nggak ada kisah-kisah di dalam kepala dia. Paham sampai di sini? Kisah-kisah dia di dalam kepala dia apa? Iron Man, Kapten Amerika, paham ya? Apalagi Wonder Woman, kan gitu kan ya? Ya wajar aja hidupnya nggak ada bener-benernya. Karena nggak ada kisah-kisah yang bagus. Jadi kalau dia ketemu masalah, dia akan menyelesaikan dengan gaya Iron Man. Dulu Iron Man pernah berkata, kan gitu kan ya? Wonder Woman pernah berkata begini, gitu kan ya? Bisa dipahami gitu saya. Yang penting itu adalah cinta, karena cinta di atas segala-galanya. Paham? Makanya ada orang bilang agama tuh nggak penting. Udahlah nggak usah mabuk agama. Yang penting tuh cinta, bukan agama. Paham? Gara-gara kebanyakan nonton film. Makanya pentingnya mengisahkan kisah-kisah yang baik pada anak-anak. Tapi itulah parahnya sistem pendidikan kita. Kadang-kadang guru-guru sejarah, kadang-kadang guru-guru agama gak pintar cerita. Ketika guru-guru agamanya gak pintar cerita, anaknya mabok. Sementara orang-orang Hollywood buat cerita berapa ratus dolar, 300 juta dolar, 400 juta dolar, ratusan miliar mereka buat cerita. Ratusan miliar mereka buat film. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ibu-ibu tahu sekarang pentingnya referensi. Dan gimana caranya merusak umat? Gampang. Rusak aja apanya? Referensi. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya Barat, Hollywood menghabiskan ratusan miliar untuk buat satu film, untuk bisa ngasih cerita ke anak-anak kita, untuk bisa ngajarin anak-anak kita. Dan sudah ada penelitian. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah tidak ada yang lebih baik cara memasukkan referensi kepada anak-anak kecuali melalui cerita. Jadi ibu-ibu belajar dari sini apa? To be a better family, Anda harus melakukan sebuah perubahan. Perubahan apa yang harus dilakukan? Yang non fisik duluan, yang gak kelihatan duluan. Hari ini kita belajar bagaimana cara kita mengubah yang non fisik lewat sejarah, cerita atau referensi. Pertemuan ke depan kita akan bahas tentang satunya lagi. Setelah referensi kita bahas tentang visi atau pandangan ke depan. Kita bahas masa lalu, nanti pertemuan ke depan kita bahas masa depan.